tambah membesar gitu ya. Iya. Nah, seperti Huluk gitu ya. Nah, kenapa tadi nggak boleh ditekan, nggak boleh tidur? Itu ada alasannya. Iya. Makanya kita dipanggil kakek, nenek, oma, opa karena apa? Healthy Skin Expert Talk. Halo sahabat Clariskin, hari ini podcast pertama kita di Dr. Talks by Clariskin. Bersama saya Dr. Feni Lim. Dan saya Dr. Ivan Lim. Hari ini kita akan bahas all about Botox. Yes, kita kupas tuntas ya dok. Yes. Jadi kita akan kupas secara detail Botox itu apa, tujuannya apa, dan fungsinya apa aja. Ya. Dok, biasanya dulu itu orang banyak mengerti kalau Botox itu biasanya untuk area upper face kan ya. Biasanya untuk kerutan di dahi, kerutan di antara alis dan juga sudut mata. Yes. Tapi kan Botox ini punya segudang manfaat ya dok, yang banyak orang yang belum tahu. Iya Jadi, dong. Gimana dok? Nah, menurut dokter. Jadi Botox ini sudah ada di dunia 35 tahun ya. Jadi bukan barang baru, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi udah 35 tahun dipakai. Dan setiap tahun mereka mengeluarkan research jurnalnya itu banyak sekali. Nah, karena pengalaman segitu lamanya, 35 tahun, mereka menemukan berbagai macam metode. Jadi nggak cuma buat upper face, nggak cuma buat kerutan, juga buat yang lain. Bisa untuk contouring, misalnya botok masseter, botok rahang. Jadi bisa mengecilkan wajah. Iya. Terus habis gitu bisa untuk leher. Ya. Leher ini sesuatu yang susah diperbaikin. Dan kalau udah muncul neckband, ya toh, nah garis-garis di leher ini itu cuman bisa dibotok. Iya, yang ini ya, garis-garis yang ini waktu kita gigit ya. Betul, waktu kita gigit. Kalau sudah makin tua, makin tampak dan itu makin kelihatan jelek. Ya toh, nah itu bisa dibotok. Terus juga untuk badan. Badan itu lagi populer ya, Barbitox. Ya, di Korea banyak dok. Nah, karena cewek itu mau kelihatan feminim, ya toh, bukan maskulin, bukan apa namanya ininya besar ya, punuknya besar. Jadi mereka lakukan Barbitox atau kita sebut adalah trapezius botox. Ya, Traptox ya dok. Traptox. Nah, ya, jadi itu juga salah satu fungsi Botox. Bisa juga untuk hiperhidrosis. Kalau keringat berlebihan. Oh iya, biasanya tangan nih dok yang banyak. Tangan, kaki, ya, sama ketiak ya. Toh? Nah, terus misalnya mau jadi pramugari atau mau jadi tentara gitu ya, katanya nggak boleh dicek nih dulu. Betul, nggak boleh berkeringat berlebihan. Dan juga satu lagi gastrok botok. Itu buat kaki supaya bisa kakinya bisa kayak model-model gitu ya, kecil. Bener. Bukan pemain sepak bola. Iya, bisa dibilang, oh ini ceweknya cantik tapi kakinya kayak pemain. Iya. Terus dok, biasanya kalau untuk masseter sini biasanya untuk bikin tirus ya dok ya? Betul sekali. Jadi kayak saya ini cabi, nah cocok nih kalau di masseter. Ya kan? Tapi ada tapinya dulu ya. Pengerjaan botok masseter itu harus dilihat dulu anatomi unit yang lainnya. Kalau di sini masih banyak lemaknya, hati-hati kalau di botok masseter. Oh iya. Iya toh? Iya, nanti benar. mukanya bisa droopy. Ya? Tambah cabi ya dok. Tambah cabi nanti tambah droopy. Jadi perlu yang namanya konsultasi dulu, Betul sekali. di anamnesa dulu, Yes. supaya nggak asal aja. Betul. Sekarang saya mau tanya sama Dokter Feni gantian. Dok, botok itu aman atau enggak sih? Karena banyak pasien, banyak orang-orang itu bilang, kamu jangan dibotok loh ya. Nanti kalau dibotok muka kamu tambah drop, tambah kelihatan tua, tambah kayak topeng, tambah kayak manekin gitu ya. Tambah nggak kaku gitu ya? nggak natural, tambah kaku gitu ya. Nah, menurut Dokter Feni gimana kalau kayak gitu? Kalau botox, kita harus lihat juga produk yang dipakai apa. Kemudian dokter yang menyuntik bagaimana historinya, yang pasti harus mengerti anatomi. Botox itu gabungannya, karena kita yang disuntikan adalah muscle ya dok. Nah muscle di area wajah aja itu banyak. Selama dokternya kompeten di bidangnya, tahu muscle mana yang mau dikerjakan, harusnya aman. Dengan dosis juga ya, yang penting. Dan juga
ya kita harus lihat juga. Kalau dokternya suka natural, ya pasti kerjakan ke pasiennya juga hasilnya juga natural. Jadi Betul nggak sekali. mungkin kaku. Gitu. Betul sekali. Berarti pemilihan dokter itu penting ya. Pemilihan dokter karena penting. dokter kalau biasanya udah berpengalaman, dia punya banyak metode dan dosisnya dia pasti akan menyesuaikan Iya. dengan kebutuhan pasien. Jadi pasien tidak akan terlihat kaku atau aneh. Iya, itu yang paling penting dulu sih. Jadi kalau dibilang botox kaku, nggak banyak kok orang di botox nggak kaku, nggak terlihat malah. Cuman terlihat lebih muda aja. Betul sekali. Setuju. Nah, Dokter Feni, Ya, Dokter Feni dibotok nggak mukanya? botox dong. Apa tujuan botok menurut Dokter Feni? Oh, iya, usia saya ini kan sudah 40 plus ya dok ya. Yes. Ya supaya kita tetap dipanggil Cece dok. Wah, betul itu, Iya. mantap itu. Iya kan? Jadi usia boleh bertambah, tapi ya harus tetap kelihatan muda. Yes. Iya kan? Pada saat kita face to face sama orang, yang kita lihat pertama adalah wajah. Betul. Nah, kerutan itu paling kelihatan adalah kerutan ekspresi. Nah, pada saat ingat dong waktu COVID dulu, Iya. kita tutup pakai masker aja, itu kerutan tetap terlihat. Betul. Jadi orang ya pasti masih bisa bilang ini AI, ini Cece, kakek, nenek, opa, oma ya kan, supaya nggak terlihat dan tidak dipanggil kakek, nenek, opa, oma, ya harus botox dulu dong, biar Setuju. tetap awet muda ya dok ya. Betul. Berarti kesimpulannya, kalau kalian ya tidak mau dipanggil tante, oma, nenek atau kakek, ya harus mau di Botox dulu. Dan usia paling pas adalah mulai usia berapa, Dokter Feni? Kalau menurut saya sih usia 30-an ke atas sudah bisa dok. Oke. Atau kerutan ekspresinya sudah sering muncul. Kadang kita ini kalau ngomong kan berekspresi. Nah kalau kerutan muncul, ya itu sebenarnya nggak apa-apa di botox ya kan. Oke. Gitu. Setuju. Semakin dimulai nggak terlalu lama, itu semakin gampang, lebih Bagus mudah ya. untuk di-treat juga gitu ya. Oke, Karena setuju. kalau sudah jadi kerutan statis yang diem aja sudah kelihatan kerutannya, itu akan lebih susah untuk di-treatnya dok. Betul. Ya. Karena sudah terlanjur itu ya. Iya udah terlanjur, tapi Udah nggak ada kata terset. terlambat sih. Betul. Oke. Nah ini banyak orang nggak tahu, taunya botox itu mau botox, tapi nggak tahu cara kerjanya gimana. Nah sekarang kita tanya dokter Ivan nih, gimana sih dok cara kerjanya botox? Oke. Nah, di pertemuan antara saraf dan otot itu ada pintu. Namanya pintu asetilkolin. Tujuannya dia kalau terbuka dia bisa untuk merubah ion. Ada keluar masuk kalsium untuk merubah ion dan di situ akan menghasilkan listrik. Nah, dari listrik itu akan terjadi kontraksi otot, ya. Nah, botok itu mempengaruhi atau merusak dari pintu asetilkolin ini. Kalau tidak ada pintu asetilkolin, tidak ada keluar masuk dari kalsium, tidak ada pertukaran ion, tidak ada kontraksi. Ya. Jadi selama ada botok, tidak ada kontraksi otot. Jadi otot itu rileks. Lah kalau otot itu rileks, terutama di sini di wajah atas dan dimanapun otot itu yang kita perlukan. Kalau di atas, otomatis otot itu tidak bisa merusak kulit. Karena pada waktu otot ini kontraksi, kulit ini dilipat. Ya toh? Nah, kalau dilipat terus-menerus, otomatis kulitnya akan rusak. Ya. Dengan menggambarkan gambar garis atau kerutan. Ya, kalau Ya. di sini yang 11 tuh ya dok, 11 di sini line ya. 11. Ya toh? Kerutan itu pertamanya dia halus, tipis. Tapi kalau didiemin, lama-lama dia itu dalam dan jalan. Nah, makanya kita dipanggil kakek, nenek, oma, opa karena apa? Kerutannya, ya toh? Iya. Nah, jadi selama kita dibotok, kita tidak muncul kerutan. Jadi kulit kita ini dijaga karena otot itu tidak kontraksi, dok. Iya benar-benar. Ini untuk kerutan ekspresif ya dok ya. Betul sekali. Ya, itu adalah cara kerja botox yang betul. Jadi jangan dapat informasi yang salah. Dan itu pun bisa dicek di Google. Oke, Dokter Feni. Apa yang pasien lakukan setelah dia melakukan botox? Oh, yang pasti setelah botox itu nggak boleh dok tiduran atau nunduk ke bawah itu 4 jam minimal. Siap. Terus nggak boleh digosok-gosok.
Oke. Nggak boleh digosok-gosok, penting karena kita menyuntiknya di muscle itu, gitu. Jadi supaya nggak kemana-mana botoxnya. Kemudian nggak boleh facial dulu dok, 7 hari sampai 14 hari lah ya. Siap. Karena hasil botox tuh akan terlihat sekitar 7 harian. Ya. Ya. Kemudian apalagi ya dok, nggak boleh panas-panasan. Terus yang pasti nggak boleh make up dulu ya. Setelah dibotox 1 harian nggak boleh make up dulu. Oke. Gitu. Good. Apa Saya lagi, boleh Dok? tambah dikit ya? Boleh, Dok. Jadi gini, botok itu kan dia cair ya? Ya. Nah, jadi pada waktu kita suntik di sini, kita maunya itu dia bisa kayak koin gini. Jadi dia menyebar kayak koin atau dispersi, menyebar Dispersi. seperti koin-koin gitu ya. Makanya tidak boleh ditekan. Iya. Supaya benar-benar. dia itu nggak nakal, nggak kemana-mana. Karena air itu bisa kemana-mana. Makanya kenapa tadi nggak boleh ditekan, nggak boleh tidur. Itu ada alasannya. Iya. Supaya dia itu nggak lari kemana-mana. Tetap Jadi supaya stay dia di itu stay muscle di itu situ, ya. betul sekali. Ya. Nah, jadi semua yang dianjurkan sama dokter itu ada alasannya. Bukan tanpa alasan, nggak boleh tidur dulu Bu ya, nggak boleh tekan, nggak boleh facial, itu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah supaya yang kita mau suntik itu stay di situ. Iya. Ya, tidak migrasi kemana-mana. Tapi cuma 4 jam aja ya dok ya. Betul, 4 jam Meskipun mau tiduran capek ya nggak apa-apa rebahan, tapi kepala tetap gini ya dok. Betul ya. sekali. Oke. Gitu. Dok, botox ini kan dulu cuman hanya untuk area upper face aja. Betul. Tapi sebenarnya botox tuh kan punya banyak sekali manfaat lainnya ya dok ya. Tren apa sekarang yang lagi hype dok? Oke. Sekarang itu kan lagi terkenal pore surgery. Ya. Nah, ya. Kenapa orang-orang itu pengen pori-porinya kecil? Ya toh, Iya. seperti orang Jepang, orang Korea gitu ya. Kinclong yang gitu ya. kinclong, glowing, nggak ada pori-porinya. Nah, ketimbang dioperasi, kita bisa pakai botok. Ya. Namanya microtox. Microtox. Ya. Jadi botok itu bisa buat ngecilin pori-pori dan membuat muka kita lebih ketat, lebih kencang. Karena pori-pori kita nggak kelihatan. Ya toh, apalagi kita tinggal di negara panas, Indonesia negara panas, seringkali kita ini pori-porinya besar, berminyak, kan gitu ya. Makanya botok itu salah satu option. Nomor 2, yang tren adalah masseter botok. Ya, itu supaya membuat muka kita seperti orang-orang Korea. Ya, yang tirus Gitu ya toh. Ayo coba dilihat. Orang Korea Utara sama orang Korea Selatan kenapa kok nggak sama? Iya, Sama-sama Korea, ya toh, sama-sama sama makan Korea. kimchi. Ya. Iya. Nah, kenapa kok nggak sama orang Korea Utara kok seperti itu, orang Korea Selatan kok cakep-cakep, tirus-tirus V-shape semua. Ya toh. Jadi nggak semua itu dioperasi. Mereka semua lakuin botok masseter itu. Ya. Jadi supaya tirus. Kalau tirus berarti lebih cakep. Iya, Oke. benar. Nanti saya habis ini ya, habis menyusui selesai, breastfeeding selesai mau dok. Pasti dong. Ya. Terus habis itu buat badan. Badan, iya. Barbitox, trapesius, ya. Iya. Apalagi yang cewek-cewek itu. Iya, Supaya ya. nggak dibilang badan kuli, ya toh. Karena mungkin habis melahirkan punya anak banyak, ya toh. Nah, terus mau gendong-gendong anaknya, ininya punuknya besar-besar Iya, semua. wah. Ya toh. Wah, ini nancep dok. Ya. Butuh ini, butuh. Terus suaminya bilang, badan kamu kok kayak kuli sekarang gitu ya. Toh. Kayak Soalnya cowok. gendong anak terus. Nah, kan berat. gendong anak terus ya, toh. Nah, otomatis kita bisa melakukan traptox, trapezius talk atau barbitox itu, ya. Itu yang lagi ngetren juga sekarang. Dan yang ngetren satu lagi gastrocnemius tox. Gastrotox. Gastrotox. Jadi yang merasa insecure, punya kaki yang besar, ya, betis, terutama betis yang besar. Padahal dulu waktu mudanya kecil gitu ya toh, tapi sekarang tambah usia tambah membesar gitu ya. Iya. Nah, seperti Huluk gitu ya. Nah, makanya bisa dilakukan botox gastrocnemius supaya itu mengecil. Jadi bisa cantik lagi kakinya. Jadi mukanya udah cantik, jangan sampai badannya kelihatan tidak cantik. Iya. Nah, Buat itu betis bisa. ya dok ya. Iya, buat betis, betul sekali. Jadi kalau pakai high heels tuh kelihatan bagus gitu kakinya. Betul ya. sekali. Oh iya, ada tambahan lagi. Jadi trapezius tox ini bisa untuk mengatasi tension headache. Iya, yang berat-berat ya dok Betul. ya. Berasa kok kakek kaku-kaku. Kaku-kaku, gitu ya. terus begitu ada kayak nggak enak, Nggak di enak sini atau di belakang kepala apa. Itu traptox bisa membantu sekali. Iya. Ya. Buat tension-tension yang tegang-tegang kok merasa berat ya di bahu ya. Itu mungkin bisa ya dok betul ya. sekali. Nah, sekarang kan lagi musim padel ya.
Iya, padahal nih kaku padahal semua. loh. Nah, terus habis gitu cewek-cewek habis gitu foto-foto. Heeh. Terus habis itu ininya punuknya besar-besar. Iya. Ya toh? Jadi fotonya nggak bagus. Nah, itu Lah, boleh bisa. tuh. Nah, itu. Jadi Trap Talks itu pilihan yang tepat untuk bagi kaum wanita yang ingin kelihatan tetap feminim, tetap lencir gitu ya. Iya. Nah, Jadi kalau pakai tank top tuh kelihatan bagus gitu ya bahunya ya. betul sekali. Setuju sekali. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya dok ya. Yes. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Clariskin. Ya. Yang pertama ini dari Foni. Foni ya. Kalau sudah botox, apakah harus botox terus? Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak pasien kita. Banyak orang juga lah ya. Ya, Dok, botok itu apakah harus terus-menerus? Terus-terusan, Gitu ya. Nah, jadi gini, botox itu kepanjangan dari botulinum toksin yang diciptakan oleh alergan 35 tahun yang lalu ya. Nah, berarti toksin dong, ya toh? Nah, oleh karena itu, si alergan di pabrik, toksin ini dibungkus oleh protein, protektif protein, ya, yang bisa diterima oleh tubuh kita. Jadi pada waktu disuntikan, yang dikenali oleh tubuh bukan toksinnya, karena kalau toksinnya nanti dia datang ini imun, antibodi kita datang sehingga bisa mengatasi si toksinnya. Nah, tapi karena dibungkus oleh protein ini, tubuh kita mengenali dia sebagai protein. Ya. Nah, tapi botox ini ada usianya. Karena protein itu juga ada usianya. Nah, lama-lama akan diserap sama tubuh. ya. Ya toh, makanya botox itu usianya 4 sampai 6 bulan. Jadi setahun 2 sampai 3 kali. Ya, diulang ya dok ya. Betul. Ya. Nah, itu yang membuat barang ini, produk ini aman. Iya. Karena bukan dianggap benda asing dan tidak menempel di situ. Ya nggak terus-terusan di sana Tidak ya. terus-terusan di sana. Seperti kayak benda asing kayak silikon, kayak wire itu kan tidak bisa diserap. Iya. Ya. Susah itu tambah ya dok. Betul. Jadi kalau produk atau treatment yang bisa diserap, ya kita beruntung dong, ya. Makanya kalau kita mau botok, ya toh, lah kurang lebih tunggu 4 sampai 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Lanjut ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Lisa buat Dokter Feni nih ya. Sakit enggak disuntik botox, Dok? Gini, kalau sakit atau enggak itu pain tolerance orang itu beda-beda dok. Siap. Tapi kebanyakan pasien-pasien saya sih fine-fine aja. Karena pertama kita anestesi dulu. Pasti dong. Kurang lebih 30 menit. Tapi ada pasien yang nggak pakai di anestesi juga nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya cuma disuntik di kecil-kecil di area-area yang mau disuntik aja. Dan jarumnya juga sangat kecil. Betul. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu sakit. Kalau mungkin kalau kita hitung ya paling ya dia 3 sampai 4 nggak nyampe dok 4 mungkin ya. Setuju. Iya, nggak sampai 10 ya. Jadi minim rasa sakit. Siap. Kita pertanyaan lanjutan ya. Ya. Yang berikutnya ini dari Vivi ya dok. Botox apakah cuman buat orang-orang cuman buat orang tua atau anak muda? Oke. Nah, saya jawab ya, Dok ya. Ya. Tadi udah disebutkan Dokter Feni. Jadi usia yang tepat untuk mulai botok adalah di usia 30 tahunan. Kenapa? Karena dari kontraksi otot itu dan kita mengalami penipisan kulit. Ya. Ya. Kalau kita masih muda, itu kulit kita masih bagus, jadi elastisitas masih bagus, kolagen masih bagus, dan ada lapisan lemak di bawah kulit, jadi si ototnya itu tidak langsung ketemu kulitnya, ya. Benar. Jadi masih belum perlu kalau anak Masih muda. belum perlu, ya. Kecuali mau buat contouring. Oh Nah, iya, benar-benar. contouring ya. Contouring itu misalnya apa? Botok masseter, botok rahang ini Ya. buat ngecilin, ya itu bisa dilakuin di usia remaja. Yang mukanya agak-agak kotak gitu Betul, ya dok. ya toh. Jadi mukanya itu melebar, Melebar. tapi bukan tulang. Ya, Ya. jadi otot yang sini yang gede Nah, itu bisa tulangnya dilakukan besar, botox. tapi tulangnya enggak besar. Jadi kalau diraba tulangnya kecil, tapi ototnya yang gede kayak gitu ya. Nah, seperti saya dulu. Oh iya, dokter Feni ini sudah saya botox ini beberapa minggu lalu ya dok. Betul, ya toh. Jadi enggak proporsional, karena enggak proporsional dia kelihatan gemuk.
Iya. kelihatan cabi, padahal itu otot, Ha. bukan lemak, ya toh. Nah, itu kita bisa kerjakan pada waktu kita sudah usia remaja. Mm-mm. Nah, tapi usia yang terbaik untuk botok adalah usia 30 tahun. Mm. Maksimal berapa? Kurang lebih 70 tahun. Kurang lebih 70 Ya. ya. Nah, itu range usia botok. Nah, itu Dok jawabannya. Oke dok. Thank you dok buat sesi ngobrolnya ini lumayan seru ya dok. Semoga nanti berikutnya kita ada podcast lagi berikutnya. Gimana dok? Siap. Kita siap. Ya, kalau ada yang pengen dibahas di next podcast kita di Dr. Talk, boleh komen di bawah. Ya. Oke, sampai ketemu. See you. Bye. Bye. Healthy Skin Expert Talk.